Selamat berjumpa sedulur Kristen ya. Selamat ketemu lagi sedulur Kristen. Semoga Anda sebagai orang Kristen tinggal di dalam kekuatan kuasa Kristus, dan semoga Anda bisa menikmati Kristus di dalam hari-hari Anda dari waktu ke waktu ya. Sayang kalau Anda pilih jadi orang Kristen tetapi tidak bisa menikmati Kristus di dalam kehidupan Anda. Sangat disayangkan, dan banyak orang yang seolah-olah tidak mengerti mengapa jadi Kristen. Karena apa? Tidak bisa menikmati Kristus setiap waktu. Saudara, saya akan membaca dari Roma pasal yang pertama, saudara. Roma pasal yang pertama ayat 8 sampai dengan 12. Demikian bunyinya. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, yaitu orang-orang kudus, orang-orang Kristen yang berada di Roma. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Demikianlah saudara, firman Tuhan dari Roma pasal yang pertama ayat 8 sampai dengan 12. Kelompok Kristen di Roma saat itu jumlahnya tidak banyak ya, jumlahnya sedikit. Selain kekristenan masih berusia muda, saudara, kekristenan menghadapi penganiayaan, kekristenan menghadapi musuh oleh dunia, demikian juga oleh manusia yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Sehingga untuk menjadi seorang Kristen di masa itu, untuk menjadi kelompok Kristen di masa itu, benar-benar harus menikmati siapa Yesus bagi diri mereka dari waktu ke waktu. Harus benar-benar mengerti mengapa mereka memilih jadi Kristen. Sekarang kita sudah hidup di 2000 tahun setelah peristiwa tersebut, saudara, dan kekristenan sudah berjalan dan merebak ke seluruh penjuru dunia. Tetapi dengan merebaknya jumlah kekristenan yang ada, apakah jumlah iman orang Kristen juga terus tersebar di seluruh dunia dengan kondisi yang sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus terhadap orang-orang kudus yang berada di Roma? Mudah-mudahan saudara, tetapi sepertinya kenyataannya tidak demikian. Artinya, meskipun kekristenan sudah berjalan selama sekitar 2000 tahun, jumlah orang Kristen sudah banyak, jumlah yang mengaku Kristen sudah banyak, tetapi seolah-olah yang benar-benar mengerti mengapa mereka menjadi Kristen itu jauh lebih kurang, saudara, jauh lebih kurang. Dan saya sendiri saat ini mau mengingatkan diri saya juga mau mengingatkan Anda sebagai sedulur Kristen ya. Semoga Anda tahu dan ingat mengapa Anda jadi Kristen. Kekristenan Anda ditandai bagaimana saya hidup hari ini, saudara.
Kekristenan Anda ditandai bagaimana Anda hidup hari ini, kemarin juga, ya, yang kita sudah lewati dan yang akan kita lewati. Bagaimana kita hidup besok, bagaimana kita nanti hidup, ya, di malam minggu. Itu semua kita lakukan untuk menjadi identitas iman saya dan saudara sebagai orang Kristen, ya. Kalau kita benar-benar sudah memilih menjadi Kristen, semoga tidak jadi Kristen ikut-ikutan. Tetapi masalahnya saudara, masalahnya demikian sedulur Kristen, ya. Ada dua. Kalau Anda memiliki teman, terkadang Anda tidak selalu bisa menyukakan teman Anda yang tidak mengerti Allah, yang belum menerima keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus, ya, yang belum menjadi keluarga kerajaan Allah. Atau teman Anda yang ngaku Kristen tetapi kesaksiannya jauh daripada kehidupan Kristen, itu juga bermasalah. Jadi di dalam hidup saya dan di dalam hidup saudara sebagai orang Kristen, sedulur Kristen, ya, kita dihadapkan kepada dua pilihan, ya. Kita pilih bermasalah dengan teman kita, ya, kalau teman kita tidak setuju dengan cara hidup kita di dalam Tuhan, atau kita memilih bermasalah dengan Tuhan dan kita menyetujui teman kita. Itu saudara. Sebenarnya kita dihadapkan kepada dua pilihan. Apakah Anda berpihak pada Kristus atau Anda akan berpihak kepada teman Anda? Dan sebagian orang Kristen tidak memikirkan akan hal itu. Berhati-hatilah, karena seperti apa yang sudah dicontohkan oleh orang-orang Kristen di Roma saat itu, iman mereka tersiar sampai ke seluruh dunia karena memang mereka mempraktekkan Yesus di dalam hidup mereka. Hidup mereka dimiliki oleh Yesus setiap hari, dan tiap hari mereka mengandalkan Yesus di dalam kehidupan mereka. Paulus berdoa supaya dengan kehendak Allah beroleh kesempatan untuk mengunjungi jemaat di Roma, orang-orang Kristen di Roma yang jumlahnya masih sangat terbatas. Saat itu juga belum berupa gereja yang besar, kemungkinan masih persekutuan di dalam rumah tangga. Kerinduan Paulus adalah untuk melihat dan memberikan karunia rohani agar mereka boleh dikuatkan. Kerinduan Paulus untuk mengunjungi mereka bukan untuk mencari dana, ya, bukan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi untuk membagikan apa yang Paulus sudah terima dari Tuhan. Ingin memberikan karunia rohani. Dan dengan membagikan apa yang Paulus sudah terima dari Tuhan kepada orang-orang kudus di Roma, dia juga mengatakan dia terhibur akan hal tersebut. Dengan saling mendoakan, dengan saling membagi berkat Tuhan, saudara, masing-masing sebetulnya dikuatkan, masing-masing sebenarnya juga boleh dibangun oleh Tuhan. Tujuannya apa? Kembali, agar iman saya dan iman Anda sedulur-sedulur Kristen tetap tinggal di dalam Tuhan dan mempraktekkan apa yang Tuhan sudah ajarkan bagi saya dan bagi saudara sebagai orang Kristen. Kembali, saya dihadapkan kepada tantangan dari hari ke hari. Anda juga dihadapkan kepada tantangan dari ke hari ke hari, saudara. Yang saya mau katakan, jangan lupa, ya, ingatlah, kalau Anda sudah jadi Kristen, ya, kalau Anda sudah menyerahkan hidup Anda kepada Kristus,
kenalilah Kristus semakin dalam lagi, bertumbuhlah di dalam Kristus semakin dalam lagi, sehingga saya dan Anda semakin tahu bagaimana kita seharusnya hidup sebagai manusia-manusia yang sudah dimiliki Kristus, ya. Atau dengan kasarnya tapi jelas, saya dan saudara sedulur Kristen, kita sebenarnya adalah budak-budak Kristus, ya. Jadi identitas kita, yang kita kerjakan, yang kita lakukan adalah sebagai budak Kristus. Kristus yang akan tampak melalui hidup saya dan hidup saudara. Tuhan memberkati.